Pertama kita hormati para hadirin sekalian bukan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah akhirnya terselenggara juga acara kami dari channel Muslim, yaitu dalam rangka jelajah Ramadan virtual tour. Ini merupakan kali yang ketiga kami menyelenggarakan dan alhamdulillah dari periode ke periode berikutnya ada sedikit improvement, ada perbaikan, alhamdulillah. Untuk kali ketiga ini insya Allah kita akan menjelajah 6 negara, 3 negara muslim dan 3 lainnya negara non-muslim. 3 negara muslim itu yaitu Turki, yang insya Allah hari ini akan kita jelajah bersama-sama. Yang kedua adalah Arab Saudi, 3 Palestina, 4 Taiwan, 5 Jepang, dan ke-6 Norwegia. Mudah-mudahan dengan sarana yang sederhana ini, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih banyak lagi bagaimana kehidupan umat Islam di sana, bagaimana khazanah keislaman yang bisa kita raih, kita ambil dari sana. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah memberikan kita satu ajakan, satu gambaran dan ajakan. Pertama adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua dari berbagai macam keragaman, suku, bangsa, negara dan sebagainya. Kemudian Allah memberikan satu ajakan kepada kita, inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Mungkin dengan cara kita menjelajah negara-negara tetangga kita, negara-negara muslim dan negara-negara muslim, kita bisa mendapatkan satu gambaran bagaimana kita bisa fastabiqul khairat. Karena ternyata di luar sana ada satu gambaran yang jauh lebih islami, lebih baik, dan kita bisa bercermin dari situ. Itulah kira-kira latar belakang yang kami ambil, yang kami siapkan untuk kita bisa mendapatkan wawasan yang lebih memadai lagi. Ala kulli hal, tentu banyak kekurangan yang belum bisa kami perbaiki lebih baik lagi. Mudah-mudahan mohon doa dari para peserta sekalian, mohon doa dari para ustazah sekalian. Mudah-mudahan di lain waktu kesempatan kami bisa tampil lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Itu bisa kami sampaikan. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Nuh selaku pemimpin redaksi di channel muslim.com. Selanjutnya sebelum kita masuk ke acara, mungkin biar semangat kita beritahu dulu nih bahwa panitia mempunyai door prize untuk 2 orang yang nge-tag acara ini di IG story @channelmuslim.com. Jadi Bapak atau Ibu peserta bisa nih coba screenshot acara ini lalu masukkan ke IG story-nya lalu di tag channel Muslim di Instagram. Nanti untuk 2 orang pemenang akan ada door prize spesial dari panitia. Nah, selain itu ada juga souvenir untuk 3 orang penanya terbaik kepada narasumber. Jadi nanti saat narasumber kita berbicara, Bapak atau Ibu bisa nih mulai bertanya atau memberikan pertanyaan. Nanti untuk 3 penanya terbaik akan mendapatkan souvenir dari panitia. Oke, selanjutnya ke acara berikutnya yaitu selanjutnya kita ke acara berikutnya yaitu keynote speech dari Direktur Utama LP POM MUI, yaitu dari IR Muti Arintawati, MSI. Untuk profilnya saya bacakan sedikit, yaitu beliau bernama lengkap IR Muti Arintawati, MSI, lahir pada tanggal 28 Juli 1969 di Manokwari.
beliau telah bekerja di bidang sertifikasi halal sejak tahun 1994. Nah, sejak itu beliau juga banyak terlibat nih dalam bidang sertifikasi halal. Gitu. Untuk pengalaman kerja, beliau juga sudah bekerja dari tahun 1994 sebagai auditor halal dan hingga hari ini, yaitu sejak tahun 2020, beliau sudah menjabat sebagai Direktur Eksekutif LP POM MUI. Nah, untuk selanjutnya, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ibu Muti Arintawati. Silahkan untuk Ibu Muti Arintawati. Mohon maaf Bu, tadi Ibu Muti sudah join, terus tapi sepertinya ter-end ya. Tadi masuk dengan link yang sama, tapi tidak bisa. Oh, tunggu sebentar ya. Coba panitia tolong dibantu. Oke, sambil menunggu Ibu Muti Arintawatinya hadir di tengah-tengah kita, jangan lupa juga nih buat Bapak Ibu peserta untuk tag IG story @channelmuslim untuk mendapatkan 2 door prize dari panitia. Jadi bisa mulai nih screenshot mungkin mau selfie bisa di screenshot lalu langsung tag di IG-nya channel Muslim. Bagaimana Bu Muti sudah hadir? Ibu Muti akan coba masuk dengan link yang peserta ya Mbak, karena tadi masuk dengan link yang untuk speaker tiba-tiba keluar dengan sendirinya di end ya. Iya Bu, bisa dimasuk dengan link peserta coba. Baik. Nah, sebagai sambil kita menunggu nih, kita spoiler dikit tentang acara hari ini. Jadi Jelajah Ramadan Virtual Tour ini kita ada rangkaian acara, jadi nggak cuma hari ini, nanti untuk selanjutnya juga ada di tanggal-tanggal yang sudah diinfoin sama panitia. Jadi untuk Bapak dan Ibu tetap jangan lupa datang dan lihat terus keseruan dari Jelajah Ramadan. Kita akan mengunjungi banyak negara, yaitu ada 6 negara, ada Turki, ada Arab, ada Jepang, dan lain-lain. Nah, untuk yang terdekat yaitu pada Jumat 8 April nanti kita akan sama-sama virtual tour nih ke Masjidil Aqsa gitu bersama dengan Qudwah Indonesia. Jadi nanti kita akan melihat nih 2 masjid yang seluruh umat Islam. Oke, karena Bu Mutinya sudah hadir di tengah-tengah kita, langsung saja untuk mempersingkat waktu, silakan kepada Ibu Muti, kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Ibu-ibu muslimah yang hadir pada siang hari ini, senang sekali saya bisa hadir pada kesempatan kali ini untuk bertatap wajah meskipun melalui virtual ya, tidak bisa bertatap langsung. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih kepada panitia yang sudah mengundang kami untuk hadir di sini dan memberikan sedikit sharing informasi dan pengalaman terkait dengan LPPOM MUI. Baik, saya akan izin share screen dulu untuk membantu apa yang akan saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan gambaran dengan lebih baik tentang peran lembaga sertifikasi halal dalam mendukung industri halal global. Sudah terlihat ya, ibu-ibu? Ya. Baik,
Saya akan menjelaskan sedikit tentang LPPOM MUI, kemudian kesiapan LPPOM MUI dalam mendukung sertifikasi halal dalam dan luar negeri, kemudian peran LPPOM MUI dalam mendukung ekspor dan impor, serta beberapa informasi terkait dengan kanal informasi LPPOM MUI. Mungkin sebagian besar dari anggota di sini saya berharap tentunya sudah kenal dengan LPPOM MUI. LPPOM MUI adalah satu lembaga yang berada di bawah Majelis Ulama Indonesia yang didirikan di tahun 1989 bulan Januari tanggal 6. Jadi tahun ini LPPOM MUI sudah berumur 33 tahun. LPPOM MUI didirikan oleh MUI dalam rangka untuk tujuannya adalah untuk menenteramkan umat dalam mengkonsumsi produk-produk baik produk pangan, obat, kosmetika maupun produk-produk yang lainnya. Ini didirikan tahun 1989 karena memang pada saat itu di tahun 1988 mungkin ada yang ingat begitu pernah terjadi satu kegemparan di Indonesia di mana terjadi apa yang disebut dengan isu lemak babi. Nah, dari tahun 1988 itu kemudian MUI diminta oleh pemerintah membantu meredakan keresahan masyarakat yang terjadi pada saat itu, dan ketika sudah reda, maka di awal 1989 MUI kemudian mendirikan apa yang disebut dengan LPPOM MUI. LPPOM MUI kemudian mengerjakan fungsi sebagai lembaga yang melakukan pemeriksaan untuk dalam proses sertifikasi halal. Jadi ini adalah lembaga sertifikasi halal di mana keputusan halal tidaknya itu ada di Komisi Fatwa MUI. Sertifikat halal MUI pertama kali diterbitkan di tahun 1994, dan sejak itu kemudian banyak hal yang telah dilakukan oleh LPPOM MUI dalam rangka untuk mengembangkan sertifikasi halal di Indonesia. Seperti contohnya misalnya di tahun 2012 ini ada peluncuran standar yang disebutkan dengan HAS 23000, kemudian ada peluncuran aplikasi online yang kami sebut dengan Serol SS 23000, kemudian LPPOM MUI juga punya lab di mana di tahun 2016 ini terakreditasi dari KAN, kemudian di tahun 2018 LPPOM MUI sebagai lembaga sertifikasi halal terakreditasi oleh KAN juga. Kemudian di tahun berikutnya LPPOM terakreditasi oleh ESMA, dan di tahun yang sama karena ada perubahan regulasi di mana sifat sertifikasi yang semula sifatnya sukarela menjadi wajib, dan itu diatur langsung oleh negara, dan yang mengatur adalah BPJPH. Nah, pada tahun 2019 LPPOM MUI ditunjuk sebagai lembaga pemeriksa halal pertama yang ada di bawah pelaksanaan atau implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah beberapa data tentang profil LPPOM. Tadi saya sudah sampaikan terakreditasi baik secara lokal maupun internasional, kemudian memiliki perwakilan baik di seluruh Indonesia maupun juga ada beberapa di kantor luar negeri. Kemudian kami memiliki auditor di seluruh Indonesia dan juga di luar negeri, begitu ada 1.000 lebih auditor, dan kami adalah sebagai pionir implementasi sistem jaminan halal atau yang disebut dengan SJH. Nah, visi dan misi LPPOM MUI yang pertama adalah terdepan dalam solusi jaminan halal. Sebagai prinsip sertifikasi halal di Indonesia, LPPOM berkehendak untuk mempertahankan posisinya sebagai lembaga penjamin halal terdepan yang menjadi mitra utama industri halal nasional dan internasional. Dan kemudian dengan misinya menjadikan layanan pemeriksaan dan pengujian produk halal berstandar internasional yang memberikan nilai tambah bagi dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya melalui layanan unggul, hubungan kemitraan saling menguntungkan, sumber daya insani berkompetensi tinggi dan inovasi berkelanjutan, serta pengembangan standar sertifikasi halal yang menjadi acuan komunitas halal nasional. Nah, dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, LPPOM menerapkan beberapa nilai atau values yang kami singkat menjadi IHSAN. Jadi ada 5 values LPPOM. I itu untuk integritas, kemudian H adalah untuk handal, S adalah untuk sinergi, A antusias berinovasi, dan N adalah nomor satukan pelanggan. Jadi setiap sumber daya insani LPPOM MUI tentunya harus memahami betul tentang values ini dan kemudian diterapkan dalam aktivitas kami sehari-hari, baik dalam melaksanakan tugas melayani
perusahaan-perusahaan yang mendapatkan sertifikat halal ataupun juga dalam bekerja sama dengan semua pihak yang memang punya kepentingan dan ingin mengembangkan sertifikasi halal dan produk halal di Indonesia. Berikutnya adalah bagaimana kesiapan LP POM MUI dalam mendukung sertifikasi halal dalam dan luar negeri. LP POM MUI, seperti saya saat ini, saya berada di pusat, jadi ada LP POM MUI pusat yang kantornya itu ada di Bogor, jadi kami punya kantor di Bogor, kemudian kami juga punya kantor di bagian dari gedung MUI yang ada di Jakarta. Nah, di level provinsi, seluruh provinsi di Indonesia memiliki LP POM MUI. Jadi ada pusat, kemudian pusat membawahi 34 provinsi, di mana masing-masing provinsi memiliki LP POM MUI. Bagaimana kemudian untuk di bawahnya lagi, untuk kota dan kabupaten, tidak dalam bentuk lembaganya, tapi lebih ke arah penempatan auditor-auditor LP POM MUI sampai ke kota dan kabupaten. Nah, dengan tersebarnya LP POM MUI di seluruh provinsi, maka proses sertifikasi halal yang dilakukan oleh LP POM MUI tentunya menjadi lebih mudah karena bisa menjangkau ke seluruh pelaku usaha dimanapun berada. Nah, kemudian dengan adanya pelayanan sertifikasi halal online, Serol SS 23.000, ini juga memudahkan pelaku usaha untuk pendaftaran produknya. Sekarang dengan berjalannya fungsi BPJPH, fungsi pemerintah, maka pendaftaran itu dilakukan melalui BPJPH, melalui sistem BPJP yang disebut dengan Sihalal, baru kemudian masuk ke sistem kami yang disebut dengan Serol. Jadi dengan demikian tentunya proses ini insya Allah akan menjadi lebih mudah, transparan, karena bisa dipantau oleh pihak LP POM MUI dan pihak pelaku usaha. Nah, kemudian di luar negeri, LP POM MUI juga sudah sejak lama ya, sejak sebelum tahun 2000, LP POM MUI sudah mulai membuka kerjasama dengan lembaga-lembaga luar negeri. Jadi dalam bentuknya adalah pengakuan sertifikasi halal dari lembaga halal luar negeri yang dilakukan oleh MUI dan tentunya menjadi partner kerja dari LP POM MUI. Nah, ini kami punya kerjasama sampai tahun 2019, karena setelah 2019 kemudian kerjasama luar negeri ini dikerjakan oleh BPJPH, maka saya sampaikan data sampai tahun 2019, LP POM MUI telah bekerja sama dengan 44 lembaga sertifikasi halal dari 26 negara yang tersebar di seluruh benua ya, baik Asia, Amerika, Eropa, Australia, Selandia Baru, dan juga Afrika. Jadi sebarannya cukup luas ya di sini. Di Amerika kami ada kerjasama, kemudian di Brazil kami ada kerjasama, kemudian di Afrika Afrika Selatan pun kami ada kerjasama, kemudian di Eropa, negara-negara Eropa kami punya kerjasama juga. Ini kemudian tentunya di wilayah Asia, tentunya banyak negara di Asia yang sudah punya kerjasama dengan Indonesia, dan juga kemudian Australia dan Selandia Baru. Nah, bedanya kalau Indonesia dulu itu hanya langsung di bawah MUI, sementara kalau di negara-negara lain itu satu negara bisa punya lembaga sertifikasi halal lebih dari satu. Ya, seperti di Australia saja, itu banyak sekali lembaga-lembaga sertifikasi halal, dan ada beberapa yang sudah bekerja sama dengan MUI, dengan LP POM MUI, sejak sejak awal tahun 2000-an. Jadi kerja sama kami juga cukup baik, dan perusahaan yang menggunakan jasa LP POM MUI untuk mendapatkan sertifikat halal juga tersebar seluruh dunia. Jadi kami juga tersebar banyak, mulai dari Afrika sampai ke Kanada, kemudian maaf ini Afrika ya, ini dari Amerika Latin ya, Argentina, Brazil, kami punya perusahaan yang disertifikasi halal di sana. Kemudian di Peru ini juga ada, di Amerika, Kanada ada. Kemudian di Afrika ini, kalau saya tidak salah itu diantaranya di Ghana, Nigeria, Afrika Selatan, kemudian di Eropa, banyak negara Eropa yang juga ada perusahaan-perusahaan atau industrinya yang disertifikasi halal melalui LP POM MUI, kemudian tentunya negara-negara Asia, juga Australia dan New Zealand. Paling banyak memang perusahaan luar negeri yang disertifikasi halal LP POM itu ada dari negeri Cina, karena memang untuk negeri Cina belum ada lembaga sertifikasi halal yang pernah bekerja sama dengan LP POM maupun dengan MUI. Sehingga memang dari Cina inilah
Karena kita ketahui sendiri memang dari Cina paling banyak ya produk-produk yang masuk ke Indonesia dari luar negeri. Nah, kemudian kami membuka kantor perwakilan di luar negeri. Kami punya kantor perwakilan di Cina. Ini pertama kali kami punya kantor perwakilan karena seperti saya sampaikan tadi, di Cina memang adalah negara yang sangat besar, yang sangat ekspornya sangat besar juga ke Indonesia. Dan belum ada lembaga yang diakui ya, belum ada kerjasama, maka kemudian kami punya kerjasama di Cina. Kemudian di Korea Selatan kami ada dua kantor ya, karena kantor perwakilan. Kemudian di Taiwan kami juga punya kantor perwakilan. Jadi ada 4 kantor perwakilan yang beroperasi di luar negeri. Jadi kalau kita lihat satu-satu, ini untuk Taiwan ya kerjasama dengan Shinjuku Halal. Kemudian Cina ini Shanghai Al-Amin Consultant. Kemudian di Korea kita punya 2 kerjasama dengan Ini Halal Korea atau IHK dan VDF Korea. Baik, dengan begitu banyak kerjasama dengan lembaga-lembaga luar negeri, begitu juga dengan klien LPPOM MUI yang tersebar luas di seluruh negara, maka tentu LPPOM MUI punya kesiapan yang sangat besar ya untuk mendukung ekspor maupun impor produk yang artinya produk yang masuk ke Indonesia maupun produk keluar Indonesia. Jadi tentunya untuk kepentingan ekspor, maka tentunya yang harus dilakukan, saya ini masih berbicara sebelum BPJPH belum diimplementasikan, ya karena sempat beberapa tahun yang lalu, sertifikat halal MUI itu sempat tidak diterima oleh negara UAE, ya, negara Uni Emirat Arab, sehingga waktu itu memang ada produk-produk Indonesia yang mau ekspor ke sana ternyata kemudian ditolak. Ya. Nah, karena itu waktu itu salah satu yang menjadi tugas MUI adalah memastikan bahwa sertifikat halal yang mendukung produk-produk untuk ekspor itu tentunya bisa diterima oleh negara tujuan ekspor. Jadi apalagi kalau ada negara-negara yang punya tujuan ekspor yang memang memiliki persyaratan khusus ya. Nah, sebagai contoh yang saya sebutkan tadi, ini di Uni Arab Emirates mereka punya ketentuan khusus ya, ketentuan bahwa mereka semua lembaga sertifikasi halal produk yang masuk ke Uni Emirat Arab harus disupport atau didukung dengan dokumen berupa sertifikat halal yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi halal yang sudah diakreditasi oleh lembaga milik ESMA, milik UAE yang namanya adalah ESMA. Ya, ini Emirates Authority for Standardization and Metrology, ESMA. Nah, ini LPPOM MUI sudah di 2019 sudah terakreditasi, di mana sebelumnya di tahun 2018 LPPOM MUI terakreditasi oleh CAN. Nah, ini secara lokal, dan CAN juga punya kerjasama internasional, sehingga dengan berbekal akreditasi ini tentunya menjadi bekal bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki sertifikat ataupun sekaligus dengan ketetapan halal MUI untuk bisa memperluas jaringan perdagangannya. Ini kalau yang ini adalah gambar sertifikat dari UAE. Ini adalah contoh yang sudah kami miliki. Kemudian untuk sebagai contoh lain, misalkan untuk Malaysia itu punya lembaga yang disebut dengan JAKIM. Kemudian Indonesia, lembaga yang direcognize oleh JAKIM, ini adalah MUI ya, LPPOM MUI. Kemudian ini contoh lain yang direcognize oleh MUIS, ini adalah lembaga Majelis Ugama Islam Singapura, ini juga LPPOM. Jadi ini sini saya menunjukkan bahwa memang untuk mendukung ekspor maka LPPOM MUI sangat siap. Nah, kemudian kalau untuk impor sendiri, maka seperti yang saya sudah sampaikan tadi, LPPOM MUI juga sudah mengaudit banyak sekali perusahaan di luar negeri, di mana perusahaan-perusahaan tersebut mengirimkan produknya untuk dipasarkan di Indonesia. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, peserta acara ini adalah terakhir informasi yang ingin saya sampaikan. Jika ada informasi yang ingin diperoleh tentang LPPOM MUI ataupun tentang sertifikasi halal secara umum, maka silakan masuk ke website kami di www.halalmui.org. Kemudian kami juga punya sosial media, baik di Facebook, kemudian Twitter, Instagram, YouTube maupun LinkedIn. Ini silakan bisa di-follow. Kemudian ini adalah
website untuk mendaftar sertifikasi halal, kemudian kami punya WhatsApp service, kemudian kami juga punya mobile app yang bisa digunakan untuk memastikan apakah produk-produk yang Bapak dan Ibu, maaf ini banyaknya ibu-ibu, kelihatannya ibu-ibu akan konsumsi itu sudah bersertifikat halal. Kemudian kami juga punya call center 14056, jangan salah nih, kalau salah satu angka bisa masuknya ke delivery order buat salah satu ini ya, salah satu produk restoran. Dan kemudian ada email service. Demikian yang dapat saya sampaikan ya untuk memperkenalkan LPFOM MUI. Ini adalah kantor kami di Bogor. Silahkan kalau ada yang ingin berkunjung dengan sangat terbuka, kami bisa menerima Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi pembuka bagi diskusi hari ini. Saya tidak tahu ada waktu diskusi atau tidak karena judulnya adalah keynote speech. Biasanya tidak ada waktu untuk diskusi. Mudah-mudahan cukup bermanfaat dan bisa menambah wawasan bagi Bapak dan Ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Muti Arintawati. Alhamdulillah ilmunya bermanfaat sekali ya Bu. Ini terkait gimana kita kalau punya ini nih usaha terus mau sertifikasi halal nih bisa langsung aja. Dan tadi customer service-nya jangan lupa tuh ya, jangan sampai kalah nanti bisa ke tempat makanan ya. Oke, terima kasih sekali lagi kepada Ibu Muti Arintawati dan LPFOM MUI telah ikut mendukung acara Jelajah Ramadan 6 Negara. Baik, terima kasih. Jadi sesi ini sudah cukup ya Mbak Winda? Ya, ini ada yang bertanya Bu, apa mau dijawab satu mungkin ya ini? Oh boleh kalau memang ada kesempatan. Silakan kalau ada yang mau bertanya, Mangga. Ya, mungkin untuk satu penanya aja ya Bu. Ini dari Ibu Marifah, pertanyaannya apa saja kriteria yang menjadikan suatu produk dapat dikatakan halal, terutama kosmetik dan obat-obatan? Ya, baik. Tentunya produk dikatakan halal tentunya harus memenuhi setidaknya ada 3 hal ya. Pertama, bahan yang digunakan. Kalau untuk kosmetik dan obat-obatan tentunya harus bebas dari bahan-bahan yang sama sebetulnya prinsipnya dengan pangan juga, harus bebas dari bahan-bahan yang haram dan najis. Ini harus dipastikan, termasuk seperti kosmetika meskipun penggunaannya di luar, tapi kalau ternyata mengandung bahan yang najis tentunya menjadikan kulit kita terkena najis, tentunya itu tidak diperbolehkan. Kemudian yang berikutnya adalah kalau sudah menggunakan bahan-bahan yang suci, maka tentunya harus dipastikan bahwa produk dihasilkan dengan menggunakan fasilitas atau alat produksi yang bebas juga dari bahan-bahan yang haram dan najis. Jadi jangan sampai kemudian ada produk yang sudah dipilih ya bahan-bahannya bahan-bahan yang halal, bahan-bahan yang suci, tapi ternyata digunakan bersamaan dengan alat yang digunakan juga untuk menghasilkan produk lain yang ternyata mengandung bahan yang haram atau bahan yang najis. Nah, ini peluang untuk terjadi kontaminasi sangat bisa terjadi begitu ya. Nah, ini tentunya harus dihindari. Kemudian dipastikan juga tidak mungkin terjadi kontaminasi yang bisa menyebabkan produk menjadi tidak halal, baik dari pekerja, tadi selain fasilitas produksi, baik dari pekerja juga, dari lingkungan, ini tentu juga harus dipastikan. Dan kemudian yang berikutnya itu adalah juga ada kriteria produk ya. Jadi kriteria produk yang harus dipenuhi, misalnya untuk kosmetik. Kosmetik ini salah satu kriteria produknya harus bisa tembus air, ya. Karena kita ketahui sebagai ibu-ibu yang pakai kosmetik ya, kita pakai kosmetik pada saat kita wudhu kan biasanya nggak bersih-bersih dulu ya, nggak bersih, kita nggak cari bahan untuk membersihkan kosmetiknya dulu, tapi kita langsung wudhu. Nah ini salah satu yang tentu diharapkan dengan menggunakan kosmetik yang sudah bersertifikat halal, itu juga bisa menjamin bahwa pada saat kita wudhu, air itu akan tembus masuk ke, bisa menembus kosmetik yang melapisi kulit kita. Meskipun juga kalau ternyata kita menggunakan kosmetik yang tebal, ya saya sarankan meskipun kosmetiknya sudah jelas halal, tapi lebih baik bersihkan terlebih dahulu, karena kalau sudah namanya kita menggunakan dempulnya banyak begitu ya, berlapis-lapis, ya tentunya akan sulit tetap ditembus. Nah, ini kadang-kadang yang tidak disadari oleh para pengguna. Dan yang berikutnya adalah
harus dipastikan juga bahwa perusahaan punya kemampuan, punya sistem yang diterapkan yang bisa menjamin bahwa selama proses produksi, selama memegang sertifikat halal, maka proses produksi yang dijalankan bisa menjamin memang akan halal terus ya. Tidak kemudian hanya halal ketika diaudit, tapi setelah itu seenaknya yang bisa menyebabkan produk yang dihasilkan menjadi tidak halal. Nah itu singkatnya seperti itu Mbak Winda. Iya. Kalau ada pertanyaan yang lain mungkin karena memang terbatas ya, itu mungkin nanti bisa dikumpulkan, nanti dari tim kami bisa membantu untuk menjawab. Oke, siap. Ya. Terima kasih banyak Ibu Muti Sama-sama. Arintawati Iya. telah ikut meramaikan acara channel. Mbak, baik. Tolong pertanyaan yang kedua dijawab, Mbak. Oke, terima kasih kepada Ibu Muti sekali lagi sudah memeriahkan acara channelmuslim.com. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan berikutnya nanti bisa melalui panitia aja ya Bu ya. Nanti ya silakan dikumpulkan nanti kemudian nanti bisa dijawab oleh tim kami karena ada tim kami juga yang join dalam acara ini ya. Sehingga nanti bisa dikolek kemudian insya Allah akan dijawab oleh tim kami. Baik ibu-ibu dan bapaknya ada juga kelihatannya tadi beberapa ya tapi banyak-banyak ibu. Saya pamit. Mudah-mudahan acaranya sukses ya. Mudah-mudahan puasa kita memberikan kemudahan, keberkahan dan menjadikan kita menjadi muslimah yang kembali kepada fitrah pada akhir Ramadan nanti. Amin. Baik, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya Bapak Ibu peserta semuanya, mohon maaf nih untuk pertanyaan-pertanyaan ke Ibu Muti, nanti akan dikolek oleh panitia, nanti untuk dijawabnya nanti di grup ya, karena kan kita ada grupnya juga ya, nanti bisa dijawab di grup, karena acara kita masih panjang. Karena acara kita masih panjang, kita mau lanjut nih ke narasumber kita, yaitu acara inti kita nih, kita akan jelajah Ramadan ke Turki bersama Ustazah Rahmawati Aida Putri atau dipanggil Umi Aida ya. Secara singkat saya bacakan profilnya, boleh. Berikut profil dari Umi Aida. Beliau ini lahir di Loksemawe 4 November 1972. Terus sekarang tinggal di Turki ya, Umi. Nah, udah banyak banget nih penghargaan dan karya yang Umi Aida buat nih. Yang pertama itu penghargaan sebagai Ibu Teladan tingkat nasional dan perempuan penggerak ekonomi dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pemulihan Anak. Karyanya juga banyak banget, itu ada buku Bekal Spiritual Umur Emas, Trikandi Pemburu Surga, Rindu Baitullah, Berdamai dengan Luka, Masih Tentangmu Sahabat, Jalan Ampunan Ilahi, Pendidikan Peradaban, Kemilau Suci Ramadan, Rindu Rumah Allah, Terima Kasih Pahlawan. Wah, banyak banget. Dan aktivitasnya juga banyak. Beliau ini juga sebagai founder The Jasmine Foundation, ada juga owner Rumah Aceh Turki, pengurus daerah DKMT Subulu Salam, tour leader Jejak Umroh Fatih ISC Turki, Majelis Taklim Anisa Turki, Madrasah Fatih Istanbul, Ikatan Masyarakat Aceh Turki, Bisnis One More International Turki, dan konsultan genetik personality Stephen. Wah. Dan pengalaman organisasinya juga banyak banget. Dan ini tentang keluarganya ya. Umi Aida ini punya satu suami, ya. Satu suami dan 4 orang putra ya. Wah, putra semua nih anaknya. Oke, untuk mempersingkat waktu, Umi Aida sudah ada ya? Ya. Boleh Umi, mana ya Umi? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin, anzala syariati rahmatan lil alamin, wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah di siang hari Indonesia dan di Turki masih pagi ya. Kita diberikan nikmat yang luar biasa. Di Turki sudah hari ketiga Ramadannya, di Indonesia hari kedua. Dalam bulan yang penuh berkah ya, Syahrul Ramadan ini, semuanya semoga Allah berikan limpahan kesehatan, ya, keimanan, dan yang terpenting lagi adalah semangat beribadah di bulan Ramadan yang tentu berbeda dengan bulan-bulan yang lain, yang kita yakin semuanya akan dilipat gandakan oleh Allah yang Maha Kaya. Kemudian syukur alhamdulillah diberikan nikmat iman, nikmat Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga selawat dan salam kita sampaikan kepada yang kita cintai, baginda Nabi Rasulullah SAW, yang hari ini jika kita rindu kepada Rasulullah, kita bisa datang ke rumahnya, bertamu ke rumahnya, dan rumahnya masih ada di Madinatul Munawwarah, ya, di kota suci, salah satu dua kota suci yaitu Madinah. Semoga kita termasuk umatnya yang dirindukan, yang disebutkan ketika beliau mau wafat, ya. Beliau memanggil ummati, 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 dan beliau juga pernah menyebutkan di depan para sahabat bahwa pada akhir zaman ada saudara-saudaraku yang mereka tidak pernah bertemu denganku, tapi mereka mencintaiku. Semoga di yaumil akhir kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Penghormatan kami kepada Ibu Direktur LPPO MUI, tadi ada Bu Muti, ya, juga kepada penanggung jawab di channel Muslim yang hari ini telah memberikan kesempatan, ya, kepada saya untuk bisa bersama-sama di sini, juga yang kami banggakan semua yang telah berhadir. Luar biasa rasanya silaturahmi di Ramadan kali ini. Semoga akan banyak membawa manfaat, walaupun mungkin dilihat dari segi waktu ini nggak lama. Minta izin, ya, saya memanggil diri saya biasanya Umi, ya, depan anak-anak, depan siapa aja, mahasiswa, depan ibu-ibu juga Umi. Mohon izin, ini Umi cuma sebentar, ya, waktu kita tidak panjang. Tapi Umi berharap pertemuan ini akan memberikan pengaruh yang sangat lama dalam kehidupan dunia kita, juga kehidupan di kubur nanti, serta kehidupan di hari akhirat, insya Allah punya makna dari pertemuan kita hari ini, ya, punya kebaikan-kebaikan yang bisa kita dapatkan. Ya. Allah SWT mengetahui bahwa ada banyak kelalaian, ya, dilakukan oleh manusia, karena manusia itu tempat berkumpul lupa. Jadi kalau kita lupa itu memang manusiawi, ya. Kalau kita khilaf itu manusiawi. Kalau kita salah itu juga sangat manusiawi. Itulah namanya manusia. Nah, karena kelupaan, kealpaan, kekhilafan, kesalahan sering berulang-ulang kita lakukan, Allah siapkan dalam 1 tahun itu ada 1 bulan yang paling mulia. Dan mulianya bulan ini sebenarnya karena dalam bulan ini turunnya Al-Quran. Apa saja dan siapa saja yang berinteraksi, bersentuhan, berarsiran dengan Al-Quran, itu akan mulia, itu akan ajaib. Salah satunya adalah bulan. Dari bulan Muharram sampai bulan Zulhijjah, itu bulan yang paling istimewa itu bulan Ramadan. Ada apa? Karena ada Al-Quran turun di bulan tersebut. Dan hari ini kita diberikan fasilitas Ramadan oleh Allah SWT, diberikan kesempatan untuk berjumpa. Ini adalah sebuah bentuk kasih sayang Allah. Ada kelupaan, ada kealpaan di bulan-bulan yang lain. Di 11 bulan, yang imannya naik turun, yang kesalahannya berulang-ulang, setelah taubat buat lagi, ya, setelah bilang nggak mau nanti lakukan lagi dan sebagainya. Nah, itu dijadikan Ramadan itu sebagai bulan pengampunan dosa. Seluruh dunia, semua negara yang di situ ada muslimahnya, pasti, ya, Ramadan ini memang hadir untuk hamba-hamba Allah yang ingin memanfaatkan proses pengampunan dosa. Jadi 11 bulan selain Ramadan, kekhilafan yang kita buat, kesalahan kita buat, dosa-dosa yang kita buat, itu kita jadikan Ramadan itu bulan memohon pengampunan dosa. Ya. Bahkan Allah menjanjikan di akhir, ya, di akhir Ramadan, di hari pertama pergantian bulan yang bernama Syawal, 1 Syawal itu adalah Idul Fitri. Apa Idul Fitri?
Idul Fitri seperti yang disebutkan oleh Ibu Muti tadi adalah di mana hari seseorang diterima ibadahnya, diterima pengampunan dosanya, dihapuskan semua kesalahannya, lalu dalam pandangan Allah, hamba tersebut pada 1 Syawal seperti bayi yang lahir dari rahim ibunya. Jadi benar-benar fitrah, bersih. Makanya namanya tuh Idul Fitri, hari di mana semuanya nol, ya, bersih semuanya dari dosa, semua diampunkan. Nah, oleh karena itu, Ramadan ini disambut oleh semua muslim-muslimah di seluruh dunia, semua benua, ya, semua tempat, dari kampung sampai kota besar. Nah, hari ini alhamdulillah di tahun ini Umi bersama keluarga, ya, suami dan anak-anak melaksanakan Ramadan di Istanbul. Istanbul ini adalah pusat kekhilafahan Utsmaniyah, ya. Jadi khilafah Utsmani adalah khilafah terakhir, ya, yang ada, dan disinilah banyak sekali bukti-bukti bagaimana Islam selama berabad-abad, ya, itu peradaban Islam berpusat di Istanbul, Turki, yang waktu itu menaklukkan, menguasai Eropa, ya, sampai ke Asia. Dan ternyata kehidupan di Turki hari ini setelah kita lihat benar-benar, ya, memberikan sebuah pengaruh bagaimana Islam dulu berjalan di sini, dijalankan di sini oleh para umat, ya, para negarawan, sultan, dan di sini hari ini masih sangat jelas terlihat. Dan di negara-negara lain pun Ramadan ini juga tidak kurang meriahnya. Nah, salah satunya mungkin yang perlu Umi sampaikan bahwa semangat Ramadan ini adalah semangat yang tidak melihat batas negara, tidak melihat batas benua, tidak melihat batas-batas suku. Tapi Ramadan ini adalah milik semua kaum muslimin dan muslimat. Semua punya peluang untuk mengangkat tangan, meminta kepada Allah supaya diterima ibadahnya. Dan hanya saja mungkin beberapa beda, karena kita beda belahan bumi, mungkin waktunya yang berbeda antara Indonesia dengan Turki, itu ada perbedaan waktu 4 jam. Jadi kalau di sini masih jam 10, di Indonesia sudah jam 2 siang, ya. Jadi nanti duluan Indonesia buka puasa, baru nanti setelah taraweh di Indonesia kita baru iftar atau buka puasa di Turki. Perbedaan waktu seperti itu. Secara fikihnya, ibadahnya sama saja antara puasa di Indonesia dengan puasa di Turki. Beberapa hal yang mungkin sebagai penambahan wawasan kita, ya, bahwa puasa kali ini menjadi istimewa di Turki itu dengan Hagia Sophia-nya. Jadi sejak abad ke-5, abad ke-6 itu bangunan Hagia Sophia itu dibangun oleh seorang kaisar, ya, di kerajaan Bizantium Romawi pada abad ke-6. Itu menjadi fungsi bangunan yang paling penting, ya, dalam struktur Bizantium, dan mereka menggunakannya sebagai gereja, ya, Hagia Sophia. Nah, pada tahun 1453, seorang pemuda yang berumur 21 tahun yang bernama Sultan Muhammad, anaknya Sultan Murad, ya, yang dikenal dengan Al-Fatih, sang penakluk, memasuki, ya, Bizantium, menaklukkan Bizantium, menaklukkan benteng Konstantinopel, dan sejak tahun 1453 gereja Hagia Sophia itu berganti fungsi menjadi masjid, ya, Masjid Hagia Sophia. Sejak 1453 menjadi masjid, berjalan, ya, bertahun, ya, beratus tahun. Nah, pada tahun 1934 oleh pemerintah sekuler Turki, ya, itu menutup status masjid, bukan menutup, mengganti status masjid, Masjid Hagia Sophia menjadi museum. Jadi bukan lagi tempat ibadah kaum muslimin sejak tahun 1934, ya. Ketika Khilafah Utsmani sudah tidak ada lagi dan berganti dengan pemerintahan sekuler Turki. Nah, apa yang terjadi? Pada tahun 2020, tepatnya tanggal 24 Juli 2020, Presiden Tayyip Erdogan, ya. Jadi kalau di Turki itu G itu tidak dibaca. Jadi Erdogan itu Erdogan, ya. Presiden Tayyip Erdogan itu meresmikan kembali, ya, Museum Hagia Sophia itu menjadi Masjid Hagia Sophia. Akan tetapi karena tahun 2020 itu masih pandemi, 2021 juga pandemi. Nah, baru 3 malam yang lalu, ya, dimulailah sholat tarawih di Masjid Hagia Sophia
setelah 88 tahun masjid itu tidak ada sholat tarawih. Jadi ini menjadi sesuatu yang sangat unik hari ini di Turki, di mana ribuan ya muslimin muslimah itu berbondong-bondong datang ke Hagia Sophia sholat jamaah sholat tarawih. Dan bedanya mungkin buat kita di Indonesia, di sini ceramah tarawihnya itu sebelum sholat isya. Jadi selesai sholat ceramah, ya ada tausiahnya, kemudian azan isya, lanjut ke sholat sunat sebelum isya, lalu sholat isya berjamaah. Dan yang menariknya lagi di sini imamnya itu membacakan Al-Fatihah di Masjid Hagia Sophia itu dalam 2 nafas. Jadi alhamdulillahirabbil alamin itu sampai ihdinas siratal mustaqim itu 1 nafas, baru 1 nafas lagi ya. Dan kemudian yang menariknya lagi sesuai dengan hadis Rasulullah, apabila kamu sholat bersama jamaah maka pendekkanlah bacaannya. Nah itu dilakukan oleh imam di Masjid Hagia Sophia. Jadi 1 ayat 1 rakaat. Jadi 20 rakaat tarawih itu tidak terlalu lama dan cukup nikmat sholatnya di Masjid Hagia Sophia. Dan alhamdulillah di sini juga untuk semangat tarawihnya itu nggak beda dengan Indonesia ya, luar biasa anak-anak ya. Hanya saja tidak semua masjid ada perempuan. Nah kalau kita di Indonesia baik di Sumatera, Jawa dan sebagainya itu semua masjid itu boleh dibilang ada perempuan, ada anak-anak. Nah di Turki tidak. Itu hanya beberapa masjid yang Umi tahu ya di Istanbul, itu Masjid Hagia Sophia ada jamaah muslimahnya, kemudian Masjid Mihrimah Jami, kemudian Masjid Ayub Sultan ya, sedangkan beberapa masjid yang lain itu tidak ada jamaah wanitanya. Jadi tempat jamaah wanita juga dipenuhi oleh laki-laki ya, oleh pria dan sebagainya. Nah, kemudian untuk perolehan untuk mendapatkan makanan-makanan halal ya. Alhamdulillah kalau Turki termasuk lumbungnya ya sangat mudah untuk mendapatkan makanan halal. Bahkan ada beberapa market di sini memang sudah market halal ya seperti BIM ya, BIM. Itu memang semua barang di situ udah sertifikat halalnya dari Turki itu sudah diperoleh. Jadi kita rasa tenang ya walaupun di Eropa. Jadi untuk mendapatkan makanan halal, untuk buka puasa dan sebagainya. Dan menariknya di Turki ini juga ada sebuah pertokoan yang khusus menjual barang-barang Asia. Jadi ada kecapnya, ada sausnya, ya barang-barang seperti di Indonesia, walaupun bukan produk Indonesia. Jadi produk dari beberapa negara Asia, ya Asia Tenggara. Jadi untuk suasana ibadah di Turki, ya masya Allah, ya tidak terlalu beda dengan Indonesia, ya ibadahnya, kemudian suasana daerahnya, dan yang lebih istimewa lagi di tahun ini adalah biasanya Ramadan di Turki itu lamanya puasa tuh sampai 15 jam. Jadi siang itu lebih panjang daripada malam. Jadi siap buka puasa, kemudian siap-siap tarawih, kemudian beberapa sekolah boarding itu anak-anak tuh nggak tidur, mereka langsung olahraga di malam hari, misalnya futsal atau volley segala macam, atau main bulu tangkis, menunggu sahur. Jadi mereka langsung siap tarawih itu langsung olahraga, aktivitas, nunggu sahur. Nah, siap sahur baru mereka istirahat, masuk sekolahnya jam 12 siang. Nah, untuk tahun ini antara siang dan malam itu tidak terlalu jauh berbeda. Dan karena lebih cepat mulai Ramadannya ini di bulan April, sehingga ini masih suasana musim semi. Nah, kalau di tahun-tahun yang lalu itu Ramadan di Turki itu di musim panas. Jadi musim panas itu malamnya pun agak panas, siangnya pun sangat panas, dan siangnya tuh lama banget. Buka puasa sampai 9:30 malam gitu ya. Dan sahurnya tuh jam 3:30 gitu. Jadi cepat mulai, telat berbukanya. Tapi untuk tahun ini mirip-mirip Indonesia, lebih mirip ya, hanya sekitar ya 12-13 jam berpuasanya. Barangkali itu sebagai gambaran di Turki ya. Rasa-rasanya kalau ada yang mau tur ke Turki lagi Ramadan, kayaknya nggak masalah ya. Karena nggak terlalu jauh beda. Masuk Turki sekarang nggak pakai visa. Dan sekarang dari Jakarta ke Turki itu ada yang direct cuma 11 jam 40 menit. Dekat banget ya dari Jakarta ke Eropa, ke Turki. Dan Turki ini ada 2 bagian, disebut dua benua ya, negara 2 benua, karena ada bagian Turki itu yang berada di Asia dan ada berada di Eropa ya. Dan antara Eropa dan Asia itu dipisahkan ya dengan sebuah selat yang bernama Selat Bosporus. Dan Bosporus ini bisa dilewati dengan jembatan ya di atas, juga ada yang di bawah laut ya, dilewati untuk menuju ke salah satunya Asia atau Eropa. Juga bisa dilalui dengan kapal laut.
Nah, barangkali begitu gambaran Ramadan di Turki, ya. Dan khusus untuk komunitas Indonesia, kita di sini juga banyak kegiatan. Ya, alhamdulillah ada webinarnya, ya, ada bukbernya, dan silaturahim antar pelajar Indonesia itu selalu terbangun, dan masyarakat Indonesia di sini juga, masya Allah, ya, selalu bersama. Demikian. Terima kasih Ummu Aida. Terima kasih kepada Umi Aida telah ini nih ngajak kita virtual ke Turki, bagaimana kondisi Ramadan di Turki ya. Mungkin langsung aja nih, ada yang bertanya nih Umi, dari Ibu Yanti Sukadi. Pertanyaannya, Assalamualaikum Umi, izin bertanya apakah ada pengaruh dari kondisi yang memanas antara Rusia dan Ukraina pada Ramadan kali ini? Baik, jadi antara perang Ukraina dengan Rusia, mungkin kalau kita ke masyarakatnya, kemudian aktivitas pendidikan, itu mungkin tidak ada ya. Tidak ada pengaruh yang terlalu apa ya. Hanya saja kondisi Turki ini lagi inflasi. Jadi lira itu lagi turun ya, dan ini menyebabkan harga-harga barang pokok itu jadi naik gitu ya. Kemudian mungkin pengaruhnya lebih ke apa ya? Ke tingkat negara ya. Bagaimana nanti Presiden Tayyip Erdogan ya bersikap atau mengambil tindakan terhadap ya ini ya peperangan ini, termasuk ada pertemuan ya kedua negara yang memakai tempat ataupun mengambil tempat di Turki misalnya. Tapi secara pengaruh di sosial kemasyarakatan, baik itu pendidikan ya, pekerjaan, kemudian kehidupan beragama lainnya termasuk ibadah Ramadan, alhamdulillah tidak ada pengaruh ya, tidak ada sesuatu yang mengkhawatirkan tentang tentang perang ini. Sampai hari ini begitu ya. Jadi alhamdulillah aman, insya Allah aman ya. Kalau ada yang mau sekolah ke sini atau yang sudah stay di sini, insya Allah tidak ada sesuatu yang meresahkan, insya Allah ya. Begitu barangkali. Alhamdulillah berarti aman-aman aja ya Umi ya, walaupun iya, alhamdulillah. Tetangga-tetangga lagi rame tuh, tapi tetap Ramadannya tetap aman ya. Berarti di Turki juga mengalami inflasi sama kayak di Indonesia dong ya Umi? Iya, betul. Sama kita juga lagi kena yang mahal-mahal nih sekarang. Iya. Oke, langsung lanjut nih Umi, pertanyaan dari Desi. Umi, bagaimana tradisi bangunkan sahur di Turki? Apakah seramai di Indonesia? Wah ya, kalau di Indonesia kan ramai banget ya Umi, ada pawai-pawai, beduk-beduk kayak gitu. Kalau di sana sama nggak sih? Iya, salah satu khasnya Turki ini sangat menjaga hak-hak pribadi. Jadi misalnya kita dalam bus nih, kita menerima telepon, itu sebaiknya kita tidak bicara langsung aja bilang nanti teleponnya lagi di bus. Jadi tempat-tempat umum, ya, kemudian di halte, kemudian di tempat-tempat yang lain itu memang silent. Jadi aturannya itu harus ya benar-benar inilah tidak boleh membuat kebisingan ya atau suara segala macam. Dan kita bisa langsung ditegur loh oleh orang Turki kalau kita tidak menjaga hal ini. Nah, termasuk di dalam Ramadan pun tidak ada di Turki misalnya kita dengar suara-suara beduk gitu ya. Bahkan Umi tahu tahun lalu tuh di Aceh ada lagu yang viral membangunkan sahur dari mikrofon masjid. Wah, di sini nggak boleh ya. Dan di sini menjelang azan tidak ada suara tilawah Quran. Kalau di kampung kita ya di Indonesia itu kan menjelang 5 waktu sholat itu ada suara Quran ya dari masjid. Di sini tidak ada. Di sini hanya membedakannya kalau malam Jumat itu sebelum azan Isya ada selawatnya. Jadi muazinnya selawat dulu. Tapi di malam-malam lain tidak ada. Nah, jadi kalau misalnya suara beduk ya, suara membangunkan sahur, lagu sahur seperti di Aceh itu tidak ada. Jadi silent ya, sepi ya. Tidak ada beda kalau di bulan lain dengan bulan Ramadan dalam hal itu ya, tetap sangat sunyi ya gitu ya. Dan suara azan di sini tidak beda-beda mulainya. Kalau di kampung saya tuh kalau ada 5 masjid bisa 5 itu. Jadi kalau buka puasa ngambil yang azan tercepat. Kalau sahur ambil azan yang paling imsak yang paling telat misalnya. Nah, di Turki serentak semuanya. Di jam yang sama bahkan hampir menit yang sama semua masjid azan. Jadi ini tidak ada beda imsak, tidak ada beda waktu ini. Jadi tidak ada juga suara-suara seperti itu ya.
Kemudian di beberapa daerah yang saya lihat juga di kampung saya di Indonesia itu kadang-kadang ada suara petasan ya, dan di sini juga tidak ada suara-suara seperti itu. Jadi tetap silent ini gitu ya, tidak. Kemudian yang keliling-keliling jalan itu ataupun beberapa tempat juga saya lihat di negeri kita itu ya seperti rombongan konvoi gitu ya. Dan di sini juga tidak ada. Jadi seperti itu. Oke. Lanjut aja nih Umi. Pertanyaan dari Syarifah. Bagaimana keadaan masjid-masjid di sana? Itu apakah bisa digunakan untuk tarawih? Ya, kalau di Indonesia kan beberapa masjid itu ada takjilnya kan, ada buka puasa bersama. Bahkan kadang muazzinnya itu kalau maghrib dia langsung datang duluan ya, mungkin buka puasa di masjid ya, ada beberapa DKM masjid ya, dewan pengurus masjid. Nah di sini tidak ada, ini tidak ada yang buka puasa di masjid ya, tidak ada iftar di masjid ya, kemudian di masjid juga tidak ada takjil gitu ya. Nah, jadi suara azan ya, pernah ini keluarga Umi pergi ke masjid maghrib itu nggak ada orang, ini yang di rumah Umi ya, mungkin kalau masjid-masjid besar ada. Jadi secara umum di sini tidak ada buka puasa di masjid dan tidak tersedia bukaan di masjid. Nah beda kalau Indonesia itu kayak semua masjid itu ada bukaannya, walaupun sedikit untuk musafir-musafir yang sedang berlalu. Biasanya Umi juga di Indonesia sering traveling juga antar daerah. Itu namanya maghrib di Indonesia umumnya ada ininya ya, takjil bukaan gitu ya, atau bahkan pihak RW RT-nya tuh udah membagi waktu gitu, hari ini rumah mana gitu ngasih takjil ke masjid udah disiapin gitu. Nah di sini tidak ada, tetapi jika kita ingin masuk ke masjid ya, kita lagi perjalanan kemudian kita punya bawaan bukaan, kita boleh menggunakannya, itu nggak masalah, tapi dari pihak masjidnya tidak ada ya, tidak ada. Nah, kemudian di sini juga kalau kita kan menjelang maghrib itu udah ada beberapa orang bapak misalkan ngumpul ke masjid gitu ya. Nah, di sini juga tidak ada. Jadi memang kalau di sini semuanya yang Umi perhatikan di rumah ya, maksudnya di rumah gitu. Tetapi yang menariknya di masjid besarnya Hagia Sophia ya, itu di depan masjidnya, di depan halaman Hagia Sophia Blue Mosque itu sudah ramai banget yang buka puasa di situ pakai bawa tempat duduk sendiri di taman-taman. Itu kalau nggak cepat datang itu nggak dapat tempat. Jadi biasanya student di sini ya, mereka ngumpul satu kosan ya, bersepuluh buka puasa bareng di depan Hagia Sophia gitu ya, atau suami istri atau keluarga atau teman-teman segala macam. Kalau itu memang ramai sekali ya di depan Hagia Sophia, dan ini berlanjut nanti sampai ke sholat Isyanya, itu sangat ramai ya, dan seperti siang hari juga ramainya. Tapi kalau umumnya di daerah-daerah kabupaten-kabupaten itu sepi ya, menjelang berbuka itu tidak ada yang buka puasa outdoor ya, ataupun di masjid itu tidak ada. Begitu yang diperhatikan. Oke, terima kasih Umi sudah menjawab pertanyaannya. Selanjutnya dari Ibu Bekurniati Ningsih nih, hal terunik apa yang ada di Turki ketika Ramadan, ibadah atau tradisi khas selama Ramadan? Apa tuh Umi kalau di Turki? Iya, sama seperti ini ya. Sosial mereka dalam berbagi itu luar biasa, ya. Jadi mereka suka bagi-bagi makanan, ya. Kemudian termasuk di tempat-tempat umum yang disebutkan tadi itu mirip-mirip kayak di Madinah gitu loh. Jadi pas mau buka puasa tuh ada yang keliling bagiin kurma, bagiin roti, ya. Ya cuma kalau bagi kita Indonesia mungkin itu bukan makanan kesukaan Indonesia ya, orang Indonesia, tapi makanan ala Eropa. Jadi mereka juga suka berbagi. Kemudian Ramazan Holgedens itu selama menyambut Ramadan itu memang di mana-mana. Jadi syiarnya tuh luar biasa ya. Di berbagai tempat, bahkan di masjid-masjid ya, termasuk di Masjid Hagia Sophia yang biasanya di antara menara itu hanya ada lampu-lampu malam. Nah, kalau sekarang itu dipenuhi oleh lampu-lampu sangat cantik ya, yang menunjukkan kemeriahan ya, kebahagiaan menyambut Ramadan. Ini menarik ya. Jadi ada semacam pressure juga ya
kepada siapa yang melihat ya, bahwa betapa ini adalah bulan yang sangat luar biasa. Bahkan tadi malam ya, Umi di Hagia Sophia melihat sebuah tulisan yang sangat besar di atas menara dengan lampu-lampunya dengan kalimat La ilaha illallah. Jadi melihat itu di atas Hagia Sophia ya, menurut Umi ini sebuah keunikan yang luar biasa karena itu disusun dengan lampu-lampu yang sangat meriah yang bertuliskan La ilaha illallah ya. Di Masjid Blue Mosque juga terlihat seperti itu. Jadi Masya Allah artinya kita di ini ya dikoneksikan kembali ke hati kita ya ketika kita melihat kalimat La ilaha illallah di langit gitu ya dengan cahaya-cahaya lampu yang sangat indah gitu. Dan banyak orang-orang berfoto-foto di situ, termasuk mungkin orang yang tidak sholat pun suka melihatnya. Orang yang tidak, bahkan mungkin turis-turis asing yang bukan Islam pun senang lihatnya gitu. Jadi itu menarik. Jadi syiar Islamnya ya, kalimat tauhidnya itu ditunjukkan ya oleh pemerintah ya, bahwa ini adalah memang bulan yang luar biasa. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Umi. Lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Novi Astuti. Pertanyaannya itu, apa perbedaan puasa di Turki dengan di Indonesia? Kalau secara fikihnya tidak ada beda ya. Mungkin suasananya barangkali ya. Suasananya ya, suasana berbukanya ya barangkali lebih familiar di Indonesia ya, dengan makanan yang lebih kita ini ya, menu yang sudah kita akrab gitu ya. Nah di sini kalau kita mau yang khususan seperti Indonesia, kita harus ciptakan sendiri ya, tidak tersedia. Umi teringat di beberapa daerah, termasuk di Sumatera ya, itu di Jawa juga seperti itu. Umi yakin itu kan menjelang berbuka tuh banyak yang jual gitu, tinggal milih, wah banyak banget. Dan kadang-kadang itu hadirnya cuma bulan Ramadan. Nah di sini tidak ada, itu bedanya ya. Tidak ada di sini yang jual bukaan gitu ya, yang jual kan untuk bukaan itu tidak ada gitu ya. Kalau di daerah kita kan sudah banyak tenda-tenda atau apa segala macam ya, apalagi ke dekat masjid gitu ya. Nah di sini tidak. Jadi ketika orang ingin berbuka ya udah biasanya mereka beli aja makanan terdekat dengan makanan-makanan Turki ya. Nah sedangkan makanan-makanan Indonesia itu ya tidak tersedia. Barangkali itu bedanya. Jadi buat ibu-ibu yang mungkin baru pertama ke sini dan bawa banyak anak-anak ya, sedangkan mereka sudah terbiasa dengan menu-menu Indonesia, nah mungkin harus lebih sedikit rajin ya nyiapkannya karena tidak tersedia. Beda kalau di Indonesia, waduh tinggal ngabuburit sebentar, jalan udah bisa pilih apa yang disukai oleh anak-anak ya dalam menyemangati mereka berpuasa gitu. Jadi kalau ininya tidak ada yang terlalu inilah meriah ya seperti di Indonesia gitu. Bahkan di beberapa tempat Indonesia kita tahu di beberapa kota itu memang didesain oleh pemerintah daerah ya atau wali kota atau bupati itu untuk tempat-tempat berbuka masyarakat ya, tempat kumpul gitu ya, apalagi nggak pandemi misalnya. Nah di sini juga tidak ada seperti itu. Tapi tetap secara ruhnya itu sama saja ya, suasana Ramadan di sini tetap dihormati ya, tetap menjaga suasana ibadah ya, tidak membuat keributan ya. Memang khasnya Turki ini kalau Umi perhatikan itu lebih kepada itu, menjaga privasi itu sangat terbiasa ya, untuk tidak membuat keributan. Kayak tadi Umi juga ada baca yang nanya bagaimana membangunkan di sini kalau nggak boleh beribut. Di sini kalau kita bersuara keras ya, atau kita punya anak yang agak asa gitu ya, kan kita tinggalnya di apartemen tuh. Kita bisa didatengin loh sama orang Turki, dikasih peringatan tangga-tangga Turki, mohon tidak ribut, karena mereka sendiri juga tidak ribut. Jadi ya sepi banget gitu ya, nggak ada suara gitu ya. Nah di sini kalau mau lebih eksplorasinya bisa lebih bebas, bersuara, lompat segala macam anak-anak, itu banyak taman. Jadi pemerintah Turki itu menyiapkan taman-taman yang gratis dimasuki, lengkap ya. Ada gazebo-nya, ada tempat jajannya, tempat minumnya, tempat duduk, semua bagus-bagus, tempat anak-anak bermain. Jadi mau 2 jam, 3 jam pun baik siang hari atau malam hari, itu gratis semuanya. Dan itu nggak jauh-jauh, dekat-dekat ya, disediakan pemerintah, taman-taman punya pemerintah yang terjaga, yang sangat indah, apalagi sekarang udah musim semi, itu bunganya banyak banget.
biasanya ibu bawa anak-anak ke situ, bawa sepedanya, bawa mainannya. Udah, kalau di situ sampai tengah malam pun teriak-teriak, suara ribut-ribut itu nggak masalah. Yang nggak boleh noise, bising itu di apartemen, di rumah-rumah itu harus silent. Nah begitu. Jadi membangunkan anak-anak pun ya, tetap dengan batas-batas yang wajar ya. Seperti itu barangkali. Jadi kita di sini nggak pernah lihat loh orang yang teriak-teriak gitu kan. Nah kalau kita di kampung Umi itu kita biasa gitu ya, kejar-kejar, ngomel atau apa. Nah sini nggak ada ya, sepi banget. Nah ini agak bedanya di sini ya, begitu. Oke, terima kasih Umi. Berarti di sana benar-benar sepi, sunyi sekali ya, tidak ada yang berisik-berisik. Lanjut ya Umi ke pertanyaan dari Bapak Burhanuddin nih. Kalau di Turki apakah ada bagi-bagi takjil? Ada nggak ya Umi di sana? Jadi Pak, kalau kayak di Indonesia tuh kita kan ada program bagi takjil tuh. Ada donasi, ada organisasi ibu-ibu, organisasi remaja, alumni segala macam. Itu pada buat kegiatan semua di Ramadan ini ya. Pada berdiri di perempatan ya, di jalan, pada bagi-bagi. Bahkan beberapa sekolah melihat juga anak-anak punya program sama guru mengumpulkan uang, kemudian memasak atau membeli makanan, membagi-bagikan. Itu sangat meriah ya di tempat kita. Bahkan tahun lalu juga kelihatan banget tuh seperti itu. Nah di sini nggak ada. Ya, di sini tidak ada bagi-bagi takjil ya. Kecuali di tempat-tempat buka puasa seperti depan Hagia Sophia, itu yang disebutkan tadi ada beberapa orang tuh yang berbagi kurma atau berbagi roti. Tapi kita orang Indonesia nggak makan roti yang besar banget ya. Roti-roti ya makan pokok orang Turki. Jadi kalau bagi-bagi seperti es campur di Indonesia itu nggak ada, atau bagi-bagi makanan-makanan khas Indonesia tidak ada. Jadi secara umum nggak ada ya, kecuali tempat-tempat buka puasa depan Hagia Sophia ya, seperti, dan itu mirip-mirip seperti di Madinah atau di Mekah gitu ya. Yang dibagi itu makanan ya ala Eropa atau ala Arab gitu ya, seperti roti dan kurma. Seperti itu. Jadi kalau untuk hal itu masih tetap Indonesia the best-nya ya. Di hampir setiap tempat ya, remaja-remaja kumpul bagi ibu-ibu, wah kayak luar biasa meriahnya di sana, berbagi makanan di berbagai tempat di Ramadan. Bahkan ada nasi-nasi gratis segala macam ya yang disiapkan. Bahkan di luar Ramadan pun ada seperti itu, seperti Jumat berbagi ya, Ramadan berbagi. Nah di sini tidak seperti itu. Barangkali begitu Pak. Oke. Lanjut ya Umi, ini pertanyaan dari Ibu Sukmawati nih. Adakah juga kebijakan mengatur pelaksanaan ibadah dalam kondisi pandemi? Kalau di sana masih pandemi nggak sih Umi? Iya, mulai tahun ini tidak ada lagi. Jadi kalau tahun lalu Umi dan keluarga pulang ke Indonesia, Ramadan penuh di Indonesia, bahkan hari pertama Umi masih di karantina di Wisma Atlet ya bersama keluarga. Itu karena mendapatkan informasi Ramadannya itu lockdown. Jadi sholat, bahkan di 2019 itu tidak sholat tarawih di masjid, semua di rumah gitu ya. Nah 2020 begitu ya. Nah 2021 masih pandemi juga. Nah baru sekarang 2022 ini kembali seperti biasa di Turki. Nah jadi alhamdulillah sekarang sudah lagi tidak jaga jarak ya untuk safnya. Kemudian hanya disarankan ya memakai masker, tapi sudah lebih ini ya, satu lebih meriah dibandingkan tahun-tahun lalu. Jadi sama seperti di Arab Saudi juga ya, buat ini sudah tidak ada lagi peraturan-peraturan atau protokol kesehatan yang terlalu mempengaruhi ya, seperti adanya pandemi. Jadi mulai 2022 ini, Masya Allah suasananya sudah kembali normal ya di Turki, beda dengan tahun-tahun yang lalu. Begitu. Oke, terima kasih Umi. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, dari Ibu Putri Aula Pertiwi, katanya berapa jam waktu berpuasa di Turki? Adakah kegiatan untuk anak-anak seperti pesantren kilat? Oh ya, kalau di Indonesia ada ya Umi pesantren kilat? Iya. Kalau di sini kita komunitas Indonesia buat acara ya, biasanya beberapa ibu-ibu ya. Kita buat kegiatan sendiri untuk komunitas Indonesia. Kemudian untuk ada beberapa majelis taklim ibu-ibu Indonesia juga, mereka biasanya buat kegiatan, tapi tidak sebanyak di Indonesia ya. Tidak sebanyak di Indonesia. Jadi ibu-ibu di sini
lebih mencari sendiri sebenarnya apa yang membuat anak-anaknya asik ya menjalani puasa, sehingga bisa melatih puasa anak-anak yang masih di bawah umur ya, supaya enjoy dengan puasanya. Nah, kalau untuk kegiatan-kegiatan seperti Indonesia yang ada Ramadan School, ada ya banyak ya acara-acara di Indonesia buat anak-anak atau Ramadan ceria. Nah, di sini tidak. Jadi sekolah masih seperti biasa juga ya, anak-anak di sini sekolah seperti biasa. Senin sampai Jumat ya mereka tetap sekolah, dan kemudian mungkin secara fisik Umi bisa melihat ya, secara fisik orang-orang Turki ini lebih mereka lebih survival ya, mereka kuat ya, kuat. Jadi puasa jalan kaki jauh ya, ditambah mungkin kondisi ini tidak panas ya, kondisi sedang tidak panas. Jadi secara fisik memang Masya Allah, bahkan Umi sendiri sering kalau jalan kaki itu sering dikalahin. Artinya ada nenek, ada ibu-ibu lebih tua atau bawa anak gitu ya. Itu Umi bisa kalah jalan kaki dengan orang-orang Turki. Mungkin mirip-mirip orang di Jepang kali ya. Jadi orang di Turki ini jalannya kuat, walaupun udah tua-tua, itu kakinya, tulangnya itu kuat-kuat banget. Mungkin dari pola konsumsi. Jadi mereka tidak sering mengkonsumsi minyak goreng. Aduh, jadi ada ini bicara minyak goreng nih. Nah, minyak goreng orang Turki itu biasanya sumbernya dari minyak goreng bunga matahari gitu ya. Satu lagi minyak gorengnya dari biji atau buah zaitun ya. Tapi makanan Turki umumnya tidak digoreng. Jadi kalau mau cari gorengan puasanya nggak ada di sini gorengan ya. Mau cari tempe goreng atau cari apa gorengan tuh nggak ada, jarang ya. Orang Turki itu banyak sekali merebus, kemudian membakar ya makanannya gitu. Jadi kentang direbus, telur direbus gitu. Jadi kalau baru-baru pertama sampai ke Turki emang harus siapkan makanan sendiri ya dengan rasa Indonesia. Nah, jadi secara umum di sini ibu-ibunya tuh lebih kuat walaupun sudah tua ya, bapaknya juga jalan kaki jauh karena mereka punya kayak kesehatan tulang mereka perlu kita contoh ya. Dari pola-pola konsumsi, mereka banyak memakan di pagi hari itu sarapannya tuh buah zaitun, kemudian madu, ya, kemudian painir. Painir ini semacam keju. Ya, kalau menurut lidah kita emang nggak ada rasa semua, nggak ada bumbu-bumbunya. Tapi buat mereka di Turki memang sampai umur lanjut itu mereka masih kuat-kuat banget. Dan kakinya tuh cepet, ya, bisa bawa anak, bawa barang itu habis belanja banyak itu mereka bisa jalan kaki jauh. Dan umumnya di Turki ini jalannya mendaki dan menurun. Jarang sekali kita temukan tempat yang mendatar seperti di Indonesia. Jadi jalannya tuh mendaki. Dan hampir semua masjid di Turki itu dibangun di tempat tertinggi di sebuah daerah. Nah ini uniknya Turki. Jadi masjid itu dia punya menara. Itu kalau kita perhatikan dari atas gedung yang tinggi, itu tempat yang paling bangunan yang paling tinggi itu biasanya selalu menara masjid. Kenapa? Menara masjid itu terletak di tempat tertinggi di sebuah daerah. Jadi hampir semua pergi ke masjid itu mendaki. Pulang masjid menurun. Seperti itu. Terima kasih Umi atas pertanyaannya. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Lumayan panjang nih dari Ibu Putih Fitradini. Nih, Assalamualaikum Umi Aida. Waalaikumsalam. Aku penggemar film Ertugrul sama anak-anak juga nih. Kalau lihat di film itu, Masya Allah ya, orang-orang Turki punya azam yang kuat sekali untuk membekali diri, baik dengan ilmu dan latihan fisik, sehingga menjadi muslim yang kuat ruh dan fisiknya. Beberapa waktu belakangan, aku lagi suka nih memantau olahraga memanah dan berkuda, dan beberapa kali sempat diadakan perlombaan di Turki. Pengen dong Umi di-share tentang olahraga tersebut. Apa fasilitas latihannya bisa diakses juga oleh orang asing? Misalnya oleh mahasiswa luar negeri, apa aksesnya mudah Umi untuk olahraga tersebut? Kemudian apa ada Instagram pengelola olahraga tersebut di sana Umi? Iya. Silakan Umi. Mungkin ini kalau olahraga memanah dan berkuda. Iya. Dirilis Ertugrul itu adalah sebuah film. Ini buat yang belum nonton, recommended banget ya dari Umi. Wow. Harus nonton ya. Baik yang tua, yang muda, laki, perempuan, muda, tua. Wah, semua harus nonton. Alhamdulillah yang udah siap nonton. Satu film itu durasinya 2,5 jam. Jumlahnya semua 250
volume, 250 jilid ya. Maaf, 150 jilid kali 2,5 jam. Jadi kalau Umi itu hampir setahun baru selesai nonton tuh Ertuğrul. Di situ dijelaskan bagaimana sebenarnya karakter dasar orang Turki. Mereka itu mampu bertahan di musim yang sangat dingin, musim yang sangat panas. Mereka mampu berjalan kaki, mereka punya fisik yang kuat. Perhatikan makanan-makanan mereka, itu hampir tidak ada yang menggoreng. Hampir tidak menggunakan minyak goreng. Mereka menggunakan minyak zaitun itu bukan untuk menggoreng, tetapi sebagai bumbu yang masuk ke dalam makanan. Kemudian dari situ sudah jelas orang Turki itu punya fisik yang kuat, baik anak-anak, orang tua, orang muda, laki dan perempuan. Dan khasnya Turki ini, laki-lakinya tuh, gimana nih Ibu bilang ya? Laki-lakinya itu cowok banget. Gimana sih istilahnya tuh cowok banget? Ya pokoknya nggak ada yang ini mesti tegak semua duduknya gitu di bus atau di mana-mana. Nah itu karena didukung oleh fisik ya, fisik yang kuat. Kemudian olahraga yang paling menonjol di sejarah Turki sampai hari ini adalah berkuda dan memanah. Jadi orang-orang Turki itu juga mengajarkan hal itu sejak kecil ya. Nah, tempat-tempat untuk memanah dan berkuda di Turki itu banyak banget dan boleh dimasuki atau boleh orang-orang asing juga belajar di situ. Dan Umi punya lembaga student ya, mahasiswa Turki, mahasiswa Indonesia yang sekolah di Turki, mereka punya komunitas berpanah dan berkuda. Jadi siapa yang mau ke Turki, ya mau sekolah ke sini, mau sekaligus belajar berpanah berkuda, nanti boleh minta kontak person sama panitia. Insya Allah kita akan bantu. Karena salah satu kegiatan Umi di Turki bersama Ustadz adalah kami juga memfasilitasi anak-anak yang mau studi ke Turki, tamat SMA atau SMK atau sederajat. Kemudian kita juga memberikan satu fasilitas kepada anak-anak yang ingin melanjutkan tahfiz Qur'annya di sini atau murajaah, mengulang hafalan. Ada komunitasnya di sini orang-orang Indonesia yang punya hafalan Qur'an, komunitas anak-anak Indonesia, orang-orang Indonesia yang berkuda dan memanah. Nanti boleh join ya di lembaga Umi, itu ada tersedia insya Allah buat yang pingin. Atau pingin datang sebentar, pingin lihat-lihat tempat berkuda dan memanahnya, bawa anak-anaknya, insya Allah juga bisa nanti kita bantu ya. Alhamdulillah beberapa tempat ini pernah kita kerjasama dengan lembaga-lembaga kita untuk memanah dan berkuda. Jadi kembali ke film Ertuğrul tadi, di situ kita diajarkan bagaimana sebenarnya kita sebagai orang Islam, khususnya Muslim, Muslimah, ya bagaimana seharusnya kita berinteraksi membela agama ini. Luar biasa. Jadi watak atau karakter orang Turki itu memang tidak mau jadi orang yang kalah, selalu ingin menang atas nama agama, atas nama keadilan, atas nama menumpas kezaliman. Itu Ertuğrul, itu tulisannya Ertuğrul ya, tapi bacanya G-nya nggak ada. Ertuğrul. Ya, jadi G-nya tuh anggapnya nggak ditulis. Ya. Dan peran yang paling besar di Ertuğrul itu adalah ibunya, Ibu Haima. Bagaimana peran ibu itu luar biasa, mensupport anaknya, mensupport keluarganya untuk menjadi pemenang, untuk menjadi penakluk. Dan Ertuğrul ini adalah kakeknya dari Sultan Muhammad sang penakluk Konstantin. Jadi dari Ertuğrul tahun 1200 ya dia meninggal, dilanjutkan oleh anaknya bernama Osman. Osman ini nanti yang mengambil nama Khilafah Utsmani. Jadi sangat recommended setelah selesai nonton film Ertuğrul itu nonton Korolus Osman. Itu ada 150 edisi juga, per edisi 2,5 jam ya. Tapi daripada nonton sinetron yang lain, wah ya dua film ini sangat jauh kelasnya ya buat kita muslim dan muslimah ya. Kemudian dari Osman dia meninggal, digantikan diteruskan oleh Sultan Orhan, anaknya. Kemudian dilanjutkan anaknya lagi Sultan Bayazid ya. Setelah Sultan Bayazid itu Sultan Murad. Ada Murad 1, Murad 2, dan anak Sultan Murad 2 adalah Sultan Muhammad ya yang dijuluki nama Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih. Jadi Al-Fatih ini kalau ditarik garis ke Ertuğrul itu keturunan ke-7 takluk benteng Konstantinopel ya. Jadi kalau Ertuğrulnya itu pendiri Khilafah Utsmani ya, Sultan Muhammad Al-Fatih itu yang menaklukkannya. Jadi kembali ke Ertuğrul tadi, coba lihat pola makan mereka, pola hidup mereka ya sangat mungkin lah untuk kita tiru kalau untuk urusan makan, dan mereka sangat mengutamakan berkuda ya dan memanah. Alhamdulillah setahu Umi juga di Indonesia berkuda dan memanah itu sudah sangat familiar juga, bahkan beberapa pesantren pondok itu menjadikan ekstrakurikulernya di Jawa atau di Sumatera atau di daerah yang lain
itu menjadikan ekskulnya adalah berkuda dan memanah. Bahkan beberapa SD, SDIT, TK, SMPIT itu juga menjadikan panahan sebagai olahraga yang paling diandalkan. Jadi yang mau memanah berkuda di Turki silakan, atau memanah berkuda di Indonesia dulu nanti silakan bareng-bareng ke Turki. Insya Allah kita carikan tempat dan kita coba bantu nanti ya. Jadi insya Allah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Ya, boleh banget nih Umi. Kalau kita diundang ke sana ya buat memanah sama berkuda ya. Jadi ya, sebagai informasi beberapa bulan yang lalu ada event memanah di sini, pemenangnya justru dari Indonesia. Jadi bisa mengalahkan orang Turki ya, muslimah dari Indonesia. Saya sudah lupa namanya. Itu seorang muslimah dari Turki sebagai juara 1 memanah di Turki tingkat internasional, dapat medali emas gitu. Oke, baik. Terima kasih Umi Ain tidak. Oke, Umi mungkin ini kita udah sampai di akhir sesi nih. Umi ada kata-kata terakhir atau ada closing statement nggak Umi? Iya. Silakan Umi. Karena ini bulan yang penuh berkah, bulan yang sangat istimewa, mari kita lebih fokus ya kehidupan kita di sebulan ini kepada Ramadan, kepada ibadah Ramadan. Hal-hal yang bisa kita pending, hal-hal yang bisa kita tunda, tunda saja sampai Syawal. Kerjakan saja yang sangat emergensi, yang sangat darurat, yang sangat penting dan pokok di bulan ini. Selebihnya, perbanyaklah untuk melakukan ibadah, karena ini adalah satu fasilitas yang Allah buat supaya kita hamba lebih dekat kepada Khalik, kepada Pencipta. Dan siapa saja yang benar-benar berkorban di bulan ini, menahan diri, yang bulan ini bersabar, yang bulan ini berjuang, insya Allah akan mendapatkan hadiah Idul Fitri. Sebenarnya yang disebut atau yang berhak mendapatkan Idul Fitri adalah orang-orang yang selama sebulan benar-benar berkorban, benar-benar bersabar, bersabar menahan marah, bersabar iri supaya tidak iri dengan orang lain, bersabar untuk menghilangkan dengki, bersabar untuk tidak bermaksiat, bersabar untuk minta ampunkan dosa dari Allah. Karena bulan ini siapapun bisa diterima taubatnya oleh Allah, dan sebesar apapun dosanya Allah bisa mengampuninya. Maka jadikanlah bulan Ramadan ini benar-benar sebagai bentuk pengakuan kekhilafan kita, bahwa ini Allah buat ya untuk mengcover kekurangan-kekurangan kita di bulan-bulan yang lalu. Oleh karena itu sekali lagi hati-hati dengan pencuri waktu di bulan Ramadan. Jangan sibuk ibu-ibu membersihkan kompor. Jangan sibuk menyiapkan hari raya. Sibuklah dengan 10 terakhir. Karena di 10 terakhir Allah berikan bonus yang luar biasa. 1 malam membaca Quran di malam itu, 1 malam sholat di malam itu, 1 malam berdoa dan berzikir di malam itu, sebanding kadarnya dengan 1000 bulan. Jadi ibu-ibu khususnya, ya siapapun, bapak-bapak juga menjelang 10 terakhir, lockdown, ya lebih banyak untuk menjaga diri kita dari api neraka. Lebih banyak mempersiapkan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Dia ada di malam yang ganjil, di 10 yang terakhir. Jadi siap-siap, 10 pertama lebih semangat, balap, ya, gaspol, 10 kedua bertahan, 10 ketiga jangan lalai. Karena di situ adalah waktu finish untuk menunjukkan siapa pemenang dan siapa pecundang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi Aida telah meluangkan waktunya nih bersama channelmuslim.com di acara Jelajah Ramadan 6 Negara. Terima kasih Umi sekali lagi. Semoga Umi selalu sehat di sana dan keluarga. Amin, amin. Selalu Amin. bisa sampai tuntas nih Ramadannya di Turki. Amin, amin ya Allah. Terima kasih ya Umi. Iya, terima kasih semuanya. Oke, selanjutnya kita seperti yang sudah disebutkan tadi nih, akan ada door prize untuk 2 orang yang tag story di IG channel Muslim. Dan untuk 3 orang penanya terbaik ada souvenir juga dari panitia. Langsung saja ya, mungkin sebelum kita umumkan, kita tonton dulu nih teaser dari Jelajah Ramadan 6 Negara.
Oke, alhamdulillah ya. Itu tadi Bapak dan Ibu semua teaser dari acara Jelajah Ramadan 6 negara kita. Jangan lupa nih untuk tur virtual selanjutnya kita akan berkunjung ke Masjidil Aqsa nanti ya di tanggal 8 April Jumat besok. Jadi jangan lupa untuk hadir jam 13.30 waktu Indonesia bagian barat ya. Jadi kita akan langsung nih mengunjungi Masjidil Aqsa. Oke, untuk door prize-nya ini sudah ada nih namanya dari panitia. Door prize untuk 2 orang yang mengetek di story channel Muslim. Yang pertama itu adalah dari Instagram eka.hardiati. Ya, dan satu lagi untuk ini putih.wahyudi. Jadi untuk 2 pemilik akun Instagram ini nanti bisa langsung hubungin panitianya ya. Dan untuk souvenir untuk 3 orang penanya itu adalah yang pertama itu Ibu Yanti Sukadi, yang kedua Putri Aulia Pertiwi, dan yang terakhir Putri Fitradini. Oke, untuk 3 orang penanya tersebut nanti bisa menghubungi panitia ya untuk mendapatkan souvenirnya. Oke, terus sebelum kita mengakhiri acara hari ini, channel Muslim juga akan menyelenggarakan live di Instagram nih nanti tanggal 6 April jam 1 siang. Itu berarti hari Rabu besok ya, Bapak Ibu. Nah, di situ nanti di live IG kita akan membahas banyak banget tentang bagaimana orang yang berpuasa tapi punya penyakit misalkan asam lambung atau penyakit MAH lainnya gitu. Jadi nanti kita akan live IG nih bersama Dr. Aru Ariyatno, spesialis penyakit dalam, dan beliau ini bertugas di Rumah Sakit Hermina Depok. Jadi buat Bapak atau Ibu nih yang punya keluhan terhadap lambung, seperti punya asam lambung atau punya MAH gitu. Jadi bagaimana sih biar supaya bisa tetap berpuasa dengan sehat. Jadi free konsultasi nih. Jadi Bapak Ibu bisa langsung ikutin live Instagramnya nanti hari Rabu tanggal 6 April jam 13.00. Oke, kita sudah berada di penghujung acara nih. Terima kasih banyak atas kehadirannya untuk Bapak dan Ibu semua sudah mengikuti acara Jelajah Ramadan 6 negara di sesi kita menjelajah ke Turki hari ini gitu ya. Nanti bakal ada lagi virtual tour selanjutnya gitu. Untuk hari ini kami cukupkan. Terima kasih dari saya selaku MC dan mohon maaf apabila ada salah dan kekurangan dari panitia. Saya Winda Astuti undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi, bulan suci Ramadan akan tiba. Umat Islam di seluruh penjuru dunia bersiap-siap untuk menyambut kedatangannya. Di bulan yang penuh berkah tersebut, amal kebaikan setiap muslim akan dilipat gandakan pahalanya dan setiap doanya akan dikabulkan. Mereka juga diwajibkan untuk berpuasa setiap hari selama 1 bulan penuh. Pintu surga akan dibuka dan pintu neraka akan ditutup. Para setan penggoda pun akan dibelenggu. Lailatul Qadar juga akan datang di antara malam-malam terakhir bulan Ramadan. Malam itu adalah malam yang lebih utama daripada 1000 bulan. Bulan Ramadan pun menjadi bulan yang penuh ampunan bagi mereka yang berusaha untuk meraihnya. Mereka yang meraih ampunan Allah adalah orang-orang yang beruntung. Sedangkan mereka yang tak sedikit pun mendapatkan ampunannya hingga Ramadan berlalu adalah orang-orang yang sangat rugi.
Itulah sebabnya orang-orang Muslim akan berlomba-lomba untuk mengejar ampunan Allah dan melakukan kebaikan selama bulan Ramadan. Di Palestina, umat Islam memeriahkan bulan suci Ramadan dengan penuh kegembiraan. Meski di tengah penjajahan dan kemiskinan yang melanda, mereka tetap menyambut bulan yang penuh berkah tersebut. NPC menjalankan berbagai macam program untuk memeriahkan bulan suci Ramadan di Palestina. Di antaranya adalah penyediaan hidangan buka puasa untuk masyarakat Palestina, penyaluran bantuan sembako, penyaluran bantuan tepung gandum, penyaluran bantuan buah kurma, penyaluran bantuan pakaian, penyaluran bantuan uang tunai, penyaluran bantuan vitamin dan masker untuk mencegah penyebaran COVID-19 serta penyakit lainnya, dan pemberian kado lebaran untuk anak-anak yatim dan para penghafal Al-Quran di Palestina. Instagram udah. Yang Instagram. Ayo meriahkan Ramadanmu bersama NPC dengan menyalurkan bantuan untuk masyarakat Palestina melalui nomor rekening berikut ini. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semua. Jangan lupa untuk datang lagi di acara virtual tour berikutnya.